Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menegaskan kepada kita, tanpa terkecuali, semua dipanggil untuk menjadi seorang pribadi yang hidupnya tidak menyesatkan orang lain, terutama mereka yang lemah, melainkan menjadi berkat bagi sesama. Maka, jika ada saudara kita yang salah, tegurlah dia. Jika dia menyesal, ampunilah dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 7 November, Pekan Biasa ke-32. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu pada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita ingat beberapa waktu lalu di media sosial muncul orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pemuka agama atau pengajar agama, tetapi pekerjaannya tidak lebih hanya menjelek-jelekkan agama orang lain. Inilah model pemimpin agama yang menyesatkan, karena bukannya mengajak umat untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan saling mengampuni, tetapi justru sebaliknya. Ia berlaku seperti orang yang memanas-manasi agar umatnya itu membenci penganut agama lain. Jelas, ini bertolak belakang dengan hakikat agama manapun. Rasul Paulus melalui pesannya kepada Titus mengingatkan kita untuk benar-benar memilih para penatua atau pemimpin agama dengan syarat atau kriteria yang sangat ketat, yaitu orang-orang yang tidak bercacat, yang hanya mempunyai 1 istri, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan lain sebagainya. Paulus menekankan hal ini dengan sangat keras. Karena seorang saleh, seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan dan menjadi panutan bagi warganya. Maka menjadi sangat memprihatinkan dan sangat miris kalau sekarang ini ditemukan banyak para pembicara, pengajar agama yang hari-harinya hanya menjelekkan agama lain. Kita bisa menilai
kualitas mereka seperti apa, dan mau dibawa kemana umat yang mereka ajar itu. Nurani kita bisa menilai hal ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus menegaskan kepada kita, tanpa terkecuali, semua dipanggil untuk menjadi seorang pribadi yang hidupnya tidak menyesatkan orang lain, terutama mereka yang lemah, melainkan menjadi berkat bagi sesama. Maka, jika ada saudara kita yang salah, tegurlah dia. Jika dia menyesal, ampunilah dia. Dan bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menjadi berkat dalam hidup kita, menjadi saluran rahmat Tuhan, agar semakin banyak orang semakin mencintai Tuhan, semakin peduli satu sama lain, dan menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Kemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.